Pernahkah kamu merasa sepi di tengah keramaian, seolah ada ruang sunyi di dalam dirimu yang tak pernah tersentuh oleh dunia luar? Banyak orang mengira ketenangan datang dari memiliki lebih banyak, mengetahui lebih banyak, atau diakui lebih luas. Namun para leluhur Jawa berbisik hal yang berbeda. Mereka mengatakan, sumber kekacauan dan kedamaian berada di tempat yang sama, di dalam batin manusia sendiri. Konon, ada laku yang diajarkan secara turun-temurun, tidak selalu ditulis, jarang diumumkan, dan sering disalahpahami. Laku itu disebut olah batin. Bagi sebagian orang, istilah ini terdengar kabur, mistis, bahkan menakutkan. Ada yang mengaitkannya dengan hal gaib, ada pula yang mengira ini jalan untuk memperoleh kesaktian. Tapi para pini sepuh Jawa dahulu tidak memandangnya demikian. Bagi mereka, olah batin adalah seni menata diri, cara merapikan rumah di dalam dada, agar manusia tidak dikuasai nafsunya sendiri. Bayangkan sebuah telaga. Jika airnya keruh, langit yang indah pun tak akan terlihat di permukaannya. Namun saat air itu jernih, ia memantulkan langit tanpa mengubahnya sedikit pun. Begitulah batin manusia. Dunia luar sering kita salahkan, padahal yang keruh kerap kali adalah permukaan dalam diri kita. Dalam video ini, kita tidak sedang membicarakan ritual aneh atau ajaran tertutup. Kita akan menyusuri makna sebenarnya dari olah batin dalam kejawen, sebagai jalan pemahaman diri, pengendalian rasa, dan penyelarasan hidup. Kita akan membuka pelan-pelan tirai yang selama ini membuat ajaran ini tampak gelap dan misterius. Namun berhati-hatilah. Pengetahuan seperti ini bukan sekadar untuk didengar, melainkan untuk direnungkan. Karena bisa jadi, saat kamu mulai memahaminya, kamu akan melihat dirimu sendiri dengan cara yang berbeda. Sekarang, mari kita mulai dari akarnya, dari jejak sejarah dan falsafah yang membentuk olah batin itu sendiri. Jika kita menelusuri jejaknya ke masa lalu, olah batin tidak lahir dari satu tokoh atau satu zaman. Ia tumbuh pelan seperti akar pohon beringin, menyebar dalam diam, mengikat tanah budaya Jawa selama berabad-abad. Pada masa kerajaan-kerajaan Jawa kuno, terutama era Mataram Lama hingga Mataram Islam, laku batin sudah menjadi bagian dari pendidikan para bangsawan, empu, dan para pencari kebijaksanaan. Dalam naskah-naskah Jawa kuno seperti Serat Wedatama, Serat Wulangreh, dan berbagai pitutur para wali dan pujangga, kita menemukan pesan yang berulang. Manusia diminta menundukkan hawa nafsu, mengenal diri, dan menyadari keterbatasannya di hadapan Yang Maha Kuasa. Menariknya, ajaran ini tidak disampaikan dengan bahasa perintah, melainkan lewat tembang, perumpamaan, dan simbol. Seolah-olah para leluhur paham bahwa kebenaran yang terlalu gamblang justru sering ditolak oleh ego manusia. Olah batin pada dasarnya lahir dari pertemuan tiga arus besar. Pertama, warisan spiritual Nusantara yang menekankan harmoni dengan alam dan keseimbangan rasa. Kedua, pengaruh filsafat Hindu-Buddha yang membawa konsep pengendalian diri dan pelepasan keterikatan. Ketiga, nilai tauhid dan kesadaran akan keesaan Tuhan yang masuk bersama penyebaran Islam di tanah Jawa, yang menekankan kejernihan hati dan niat. Namun, penting dipahami, olah batin dalam kejawen bukanlah agama baru, dan bukan pula pengganti keyakinan seseorang. Ia lebih mirip metode atau laku untuk membersihkan cermin batin, agar manusia bisa hidup lebih lurus, lebih sadar, dan lebih bertanggung jawab atas dirinya. Lalu mengapa ilmu ini terkesan tersembunyi? Salah satu alasannya adalah sifatnya yang sangat personal. Para leluhur percaya bahwa ilmu batin yang diberikan kepada orang yang belum siap justru bisa disalahgunakan. Ibarat memberi keris tajam kepada anak kecil. Bukan kerisnya yang salah, tapi ketidaksiapan pemegangnya. Karena itu, banyak ajaran disampaikan secara simbolik, hanya dipahami oleh mereka yang benar-benar mencari. Selain itu, perubahan zaman juga membuat olah batin sering disalahartikan. Di era modern, manusia cenderung menyukai hasil cepat dan bukti instan. Sementara olah batin menuntut kesabaran,
kejujuran pada diri sendiri, dan proses panjang. Sesuatu yang tidak bisa dipamerkan, tidak bisa diukur dengan angka, dan tidak bisa dibeli. Ada pula masa-masa ketika praktik kebatinan dicurigai atau dicampur adukan dengan tahayul. Akibatnya, banyak ajaran luhur justru tenggelam di balik stigma. Padahal inti olah batin bukan mengejar hal gaib, melainkan menata batin agar tidak dikuasai amarah, iri, dan keserakahan. Para pujangga Jawa sering mengingatkan, sing sapa bisa menang ing batine, bakal menang ing uripe. Siapa yang mampu menata batinnya, akan lebih mampu menata hidupnya. Kalimat ini bukan mantra, melainkan prinsip psikologis dan spiritual yang sangat dalam. Disinilah letak keistimewaan olah batin. Ia tidak memisahkan kehidupan spiritual dari kehidupan sehari-hari. Cara berbicara, cara mencari rezeki, cara memperlakukan orang lain, semua dianggap cerminan keadaan batin. Dan dari sinilah pertanyaan besar mulai muncul. Jika olah batin bukan tentang kesaktian, bukan tentang ritual rumit, lalu sebenarnya apa yang diolah? Apa yang diubah? Dan mengapa begitu sedikit orang benar-benar memahaminya? Di bagian berikutnya, kita akan mulai membedah inti dari olah batin itu sendiri. Lapis demi lapis, seperti membuka pintu yang selama ini tersembunyi di dalam diri manusia. Untuk memahami olah batin, kita harus mulai dari satu pemahaman sederhana, namun sering diabaikan, bahwa manusia hidup tidak hanya dengan tubuh, tetapi juga dengan rasa, pikiran, dan kehendak. Dalam pandangan kejawen, batin adalah ruang dalam, tempat semua itu bertemu. Ia bukan sekadar perasaan, bukan hanya pikiran, melainkan pusat kesadaran manusia. Olah batin secara harfiah berarti mengolah bagian dalam diri, tetapi para leluhur tidak memaknainya seperti mengolah benda mati. Batin diibaratkan seperti taman. Jika dibiarkan, ia bisa ditumbuhi ilalang liar berupa iri hati, sombong, takut, dan amarah. Namun jika dirawat, taman itu bisa menjadi tempat tumbuhnya kebijaksanaan, ketenangan, dan kejernihan melihat hidup. Masalahnya, banyak orang tidak sadar bahwa batinnya sedang liar. Mereka sibuk merapikan tampilan luar, status, harta, citra, tetapi tidak pernah duduk diam untuk melihat isi hatinya sendiri. Dalam kejawen, orang seperti ini disebut kesasar ing jaba, lali ing jero. Tersesat di luar, lupa ke dalam. Olah batin dimulai dari keberanian menengok ke dalam diri tanpa topeng. Ini bukan hal mudah. Karena saat seseorang mulai jujur pada batinnya, ia akan bertemu bayangannya sendiri. Luka lama, niat tersembunyi, dan keinginan yang kadang tidak selaras dengan nilai kebaikan. Para pinisepuh sering memberi perumpamaan begini. Ada seseorang yang membawa lampu di malam hari. Lampu itu menerangi jalan di depannya, tapi juga bisa digunakan untuk menyorot wajahnya sendiri di cermin. Banyak orang memakai lampu hanya untuk melihat dunia luar. Jarang yang memakainya untuk melihat dirinya sendiri. Olah batin adalah keberanian mengarahkan cahaya itu ke dalam. Salah satu inti olah batin adalah eling lan waspada. Ingat dan sadar. Eling berarti ingat pada asal-usul diri sebagai makhluk yang terbatas dan bergantung pada Yang Maha Kuasa. Waspada berarti sadar atas gerak hati dan pikiran sendiri. Saat marah muncul, disadari. Saat iri muncul, dikenali. Bukan ditekan, bukan diikuti, tetapi dipahami. Disinilah olah batin berbeda dari sekadar menahan diri. Menahan diri bisa membuat emosi terkubur. Olah batin justru mengajak mengenali akar emosi itu. Seperti melihat asap lalu mencari sumber apinya. Ada pula konsep ngeningake cipta, menjernihkan pikiran. Ini bukan sekedar diam secara fisik, tetapi meredakan kegaduhan di dalam kepala. Leluhur Jawa percaya bahwa batin yang terlalu bising membuat manusia mudah salah mengambil keputusan. Karena itu, momen hening dianggap penting, bukan untuk lari dari dunia, tetapi untuk melihat dunia dengan lebih jernih. Namun olah batin bukan berarti menjadi pasif atau lemah. Justru sebaliknya, orang yang batinnya terolah biasanya lebih tegas,
karena keputusannya tidak dikuasai emosi sesaat. Ia tidak mudah terbawa pujian, tidak mudah runtuh oleh hinaan. Ibarat air yang dalam, permukaannya tenang meski di bawahnya penuh kehidupan. Orang yang mengolah batin belajar menjadi seperti itu. Tenang bukan karena kosong, tetapi karena dalam. Meski begitu, ada satu hal yang sering membuat orang salah paham. Banyak yang mengira olah batin harus selalu dilakukan di tempat sunyi, jauh dari keramaian. Padahal para leluhur mengajarkan bahwa keramaian justru adalah ujian sebenarnya. Sunyi hanyalah tempat latihan. Dunia nyata adalah tempat pembuktian. Dan di titik ini, muncul pertanyaan yang lebih dalam. Jika olah batin adalah tentang mengenali diri dan menjernihkan hati, apakah cukup hanya dengan diam dan merenung? Atau ada lapisan lain yang lebih dalam yang jarang diungkap? Di bagian selanjutnya, kita akan masuk ke lapisan itu. Bagian olah batin yang sering disalahpahami, sekaligus paling menentukan arah hidup seseorang. Jika olah batin hanya berhenti pada mengenali emosi dan menenangkan pikiran, maka ia belum menyentuh intinya. Itu baru permukaan. Lapisan yang lebih dalam dari olah batin adalah penataan niat dan penyelarasan kehendak. Disinilah banyak orang tanpa sadar gagal, karena yang diolah bukan lagi rasa, tetapi arah hidup itu sendiri. Para leluhur Jawa sering mengatakan bahwa batin manusia seperti kuda, sementara kehendak adalah penunggangnya. Jika penunggangnya lemah, kuda akan lari kemanapun ia mau, mengejar kesenangan, menghindari kesulitan, dan kadang membawa pemiliknya jatuh. Olah batin melatih manusia menjadi penunggang yang sadar arah, bukan sekedar penumpang. Di tahap ini, seseorang mulai bertanya bukan hanya apa yang aku rasakan, tetapi mengapa aku menginginkannya. Pertanyaan ini terdengar sederhana, namun sangat dalam. Banyak keputusan hidup ternyata lahir dari dorongan ingin diakui, ingin lebih unggul dari orang lain, atau takut dianggap gagal. Tanpa olah batin, dorongan-dorongan ini tampak wajar. Dengan olah batin, semuanya diperiksa dengan jujur. Dalam falsafah Jawa ada istilah pamrih. Pamrih adalah kepentingan tersembunyi di balik tindakan. Seseorang bisa terlihat menolong, tetapi batinnya ingin dipuji. Bisa terlihat rendah hati, tetapi diam-diam ingin dianggap suci. Olah batin mengajak manusia membersihkan pamrih sedikit demi sedikit. Bukan agar menjadi sempurna, tetapi agar lebih tulus. Namun disinilah paradoksnya. Saat seseorang mulai merasa dirinya sudah tulus, justru disitulah pamrih halus bisa muncul. Merasa lebih baik dari orang lain, merasa lebih dalam secara spiritual. Para pini sepuh mengingatkan, jebakan paling halus dalam laku batin adalah kesombongan rohani. Merasa diri sudah sampai, padahal baru berjalan. Ada pula kesalahpahaman lain. Sebagian orang mengira olah batin adalah cara untuk mendapatkan kemampuan khusus, wibawa tinggi, atau pengaruh pada orang lain. Padahal dalam ajaran Jawa yang murni, hasil utama olah batin bukanlah kekuatan keluar, melainkan kejernihan ke dalam. Jika ada perubahan pada diri, itu efek samping, bukan tujuan. Fakta yang jarang dibicarakan adalah bahwa olah batin sering membuat seseorang merasa tidak nyaman di awal. Mengapa? Karena ia mulai melihat kebiasaan buruknya sendiri. Ego tidak suka disorot. Ia akan mencari alasan, pembenaran, bahkan menyuruh berhenti. Disinilah banyak orang mundur. Para leluhur menggambarkannya seperti membersihkan sumur lama. Air pertama yang diambil sering keruh, bukan karena sumurnya rusak, tetapi karena endapan lama terusik. Jika pembersihan diteruskan, airnya justru menjadi jernih. Ada juga konsep nerima ing pandum yang sering disalahartikan sebagai pasrah tanpa usaha. Padahal makna aslinya lebih dalam. Nerima adalah menerima hasil dengan lapang setelah berusaha sungguh-sungguh, bukan menyerah sebelum mencoba. Ini bentuk kedewasaan batin, bukan kelemahan. Di titik tertentu, olah batin membawa seseorang pada kesadaran bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan. Dan justru disitulah lahir ketenangan. Bukan karena hidup menjadi mudah, tetapi karena batin tidak lagi bereaksi berlebihan pada setiap gelombang. Namun satu pertanyaan penting masih tersisa.
Jika semua ini adalah proses batin yang dalam, bagaimana cara menerapkannya di dunia nyata yang penuh tekanan, konflik, dan tuntutan hidup? Di bagian berikutnya, kita akan membahas bagaimana olah batin tidak berhenti sebagai pemahaman, tetapi menjadi laku hidup yang nyata, di rumah, di pekerjaan, dan dalam hubungan dengan sesama. Memahami olah batin tanpa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, ibarat memiliki peta tetapi tidak pernah melangkah. Para leluhur Jawa tidak menekankan teori panjang, mereka menekankan laku. Karena batin tidak berubah hanya dengan tahu, tetapi dengan menjalani. Langkah pertama yang paling sederhana, namun paling sulit, adalah jeda sadar. Di tengah kesibukan harian, biasakan berhenti sejenak sebelum bereaksi. Saat emosi muncul, jangan langsung dilampiaskan. Tarik napas, rasakan, amati. Dalam kejawen, ini bagian dari eling lan waspada. Kesadaran kecil seperti ini, jika dilakukan terus-menerus, perlahan mengubah cara seseorang merespons hidup. Contohnya sederhana. Saat disinggung orang lain, biasanya hati langsung panas. Olah batin mengajak bertanya dalam hati, yang terluka ini harga diriku atau egoku? Pertanyaan ini sering memadamkan api sebelum membesar. Bukan berarti menjadi lemah, tetapi memilih respon yang jernih. Langkah kedua adalah merapikan niat. Sebelum melakukan sesuatu, biasakan memeriksa niat di dalam hati. Tidak perlu rumit, cukup jujur. Apakah ini demi kebaikan atau demi pengakuan? Niat yang rapi membuat langkah lebih ringan, karena batin tidak terbebani harapan tersembunyi. Langkah ketiga adalah latihan hening. Ini tidak selalu berarti semedi lama di tempat sunyi. Hening bisa dilakukan di sela aktivitas, mematikan gangguan sejenak, mengurangi kebisingan, memberi ruang batin untuk bernapas. Bahkan beberapa menit setiap hari sudah memberi dampak. Hening membantu melihat hidup tanpa kabut emosi. Namun ada jebakan yang sering muncul. Banyak orang ingin hasil cepat, ingin langsung tenang, langsung bijak. Ketika masih marah atau gelisah, mereka merasa gagal. Padahal olah batin adalah proses seperti menanam pohon, tidak tumbuh dalam semalam. Hambatan lain adalah lingkungan. Dunia modern sering mendorong reaksi cepat, perbandingan, dan pencitraan. Jika tidak waspada, batin mudah kembali keruh. Karena itu, para leluhur menekankan keseimbangan, tetap hidup di dunia, tetapi tidak tenggelam di dalamnya. Ada satu laku sederhana yang sering diajarkan para pini sepuh, yaitu nerasa kake sadurunge ngomong, merasakan sebelum berbicara. Kata-kata yang keluar dari batin tenang biasanya lebih tepat dan tidak melukai. Ini bukan hanya etika, tetapi cermin batin yang terolah. Perlahan, orang yang melatih olah batin biasanya mengalami perubahan halus. Ia tidak mudah terseret drama, tidak cepat iri, tidak berlebihan dalam marah atau senang. Hidupnya mungkin terlihat biasa dari luar, tetapi di dalamnya ada keteguhan. Dan yang paling penting, olah batin membuat seseorang lebih bertanggung jawab atas dirinya. Tidak mudah menyalahkan keadaan, orang lain, atau nasib. Ia mulai melihat bahwa banyak hal berawal dari cara batinnya memandang dunia. Namun perjalanan ini tidak selalu mulus. Akan ada masa lelah, ragu, bahkan ingin berhenti. Itu wajar, karena setiap proses pendewasaan batin memang menguji kesabaran. Lalu, setelah semua ini dipahami dan dilakoni, apa sebenarnya tujuan akhirnya? Apakah ketenangan semata? Atau ada pemahaman yang lebih dalam tentang hidup itu sendiri? Pada akhirnya, olah batin bukanlah jalan untuk menjadi manusia yang terlihat paling bijak, paling tenang, atau paling spiritual di mata orang lain. Justru sebaliknya, ini adalah jalan sunyi untuk menjadi lebih jujur pada diri sendiri. Jalan untuk menyadari bahwa musuh terbesar seringkali bukan di luar, melainkan di dalam hati yang tak teratur. Para leluhur Jawa tidak mewariskan olah batin sebagai rahasia untuk segelintir orang. Mereka mewariskannya sebagai pengingat bahwa manusia punya tanggung jawab menata dirinya sebelum menata dunia. Karena dunia yang damai tidak lahir dari pikiran yang kacau. Jika kita rangkum, olah batin adalah tentang 3 hal sederhana namun dalam.
menjernihkan rasa agar tidak dikuasai emosi, meluruskan niat agar tidak dipenuhi pamrih, dan menyadari diri sebagai makhluk yang terbatas, sehingga tidak mudah sombong saat di atas dan tidak hancur saat di bawah. Menariknya, semakin seseorang mengolah batinnya, semakin ia sadar bahwa hidup bukan untuk dikuasai, tetapi dijalani dengan kesadaran. Ia tetap berusaha, tetap bekerja, tetap bergaul, namun batinnya tidak mudah goyah. Ada ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan. Mungkin inilah mengapa para pini sepuh jarang berbicara panjang lebar. Mereka lebih banyak memberi contoh hidup. Karena olah batin sejati tidak terdengar keras, tetapi terasa dalam sikap, ucapan, dan keputusan seseorang. Sekarang pertanyaannya kembali padamu. Jika selama ini kita sibuk memperbaiki hidup di luar, sudahkah kita merapikan yang di dalam? Jika batin adalah sumber arah hidup, sudahkah kita mengenalnya dengan jujur? Barangkali perjalanan terbesar manusia bukanlah pergi jauh kemana-mana, melainkan pulang ke dalam dirinya sendiri. Jika pembahasan ini memberi sudut pandang baru bagimu, simpanlah sebagai bahan renungan. Kamu juga bisa membagikannya pada mereka yang sedang mencari ketenangan dan pemahaman diri. Dan jika ingin menjelajahi kebijaksanaan leluhur lainnya, teruslah membuka ruang belajar. Karena setiap laku kecil bisa menjadi awal perubahan besar. Karena bisa jadi, jawaban yang kamu cari di luar, sejak lama menunggu di dalam dirimu.